Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Pada video kali ini bertemu lagi dengan saya Kak Kofifa untuk belajar matematika lagi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita mempelajari materi utama pada video ini, yuk kita amati dan fokuskan untuk melihat ilustrasi yang ada dalam video ini. Yaitu ada seseorang bernama Rina sedang membeli sayur, yaitu sayur wortel sama sayur tomat di sebuah kios. Setelah dirasa wortel dan tomat yang dibutuhkan Rina sudah cukup, dia pulang dengan membawa 2 kantong belanjaan. Nah, jadi semua wortel dan tomat yang sudah dibeli oleh Rina dimasukkan ke dalam 2 kantong, kantong A dan kantong B. Nah, kantong A berisi 5 tomat dan 4 wortel. Nah, 5 tomat dan 4 wortel ini seharga 20.000. Seperti ini. Nah, kemudian kantong B itu berisi 3 tomat dan 1 wortel seharga 9.000. Nah, masih ingatkah dengan materi pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, yaitu tentang persamaan linier dua variabel, di mana suatu persamaan yang memiliki 2 variabel, misalkan variabel X sama variabel Y. Nah, sesuai dengan ilustrasi yang tadi, kita bisa misalkan bahwa X itu adalah harga tiap wortel, harga tiap tomat. Kemudian kalau Y itu harga tiap wortel. Nah, jadi sesuai pembeliannya Rina, kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi 5 tomat itu jadi 5X. Terus 4 wortel itu jadi 4Y. Nah, harga total 5X ditambah 4Y itu sama dengan 20.000. Kemudian untuk kantong B, kita bisa menuliskan persamaannya menjadi 3X ditambah 1X, atau bisa dituliskan X saja. Bisa dituliskan Y saja, sehingga 3X ditambah Y itu sama dengan 9.000. Seperti ini bentuknya. Nah, dari ilustrasi tadi kita mendapatkan 2 persamaan, yaitu 5X ditambah 4Y sama dengan 20 dan 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Nah, 2 persamaan tadi itu merupakan satu kesatuan atau kumpulan 2 persamaan tadi itu adalah contoh dari sistem persamaan linier 2 variabel. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa sistem persamaan linier 2 variabel adalah kumpulan dari persamaan-persamaan linier 2 variabel yang saling berkaitan. Kemudian untuk bentuk umum dari SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C, itu untuk persamaan 1. Kemudian DX per EY sama dengan F itu untuk persamaan 2, di mana XY adalah variabelnya, kemudian AB, DE itu adalah koefisien, kemudian C sama F itu adalah konstantanya. Nah, cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV bisa menggunakan dengan 4 cara. Yang pertama adalah menggunakan metode grafik, yang kedua menggunakan metode substitusi, yang ketiga menggunakan metode eliminasi, yang keempat metode gabungan atau eliminasi substitusi. Nah, misalkan amati dan perhatikan contoh berikut untuk bisa melihat mana yang termasuk SPLDV, mana yang bukan termasuk SPLDV. Nah, contoh yang pertama yaitu X ditambah 4Y sama dengan 10 dan 2X ditambah 3Y itu sama dengan 12. Nah, apakah kedua persamaan tersebut termasuk dari SPLDV? Nah, jawabannya adalah ya, mereka termasuk sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, mengapa? Karena keduanya merupakan persamaan linier 2 variabel atau PLDV. Kemudian semua variabelnya itu berpangkat 1 atau bisa dikatakan mereka linier.
Untuk contoh yang kedua yaitu 2x ditambah 3 sama dengan 7 dan x ditambah 7y sama dengan negatif 28. Apakah kedua persamaan tersebut adalah SPLDV? Jawabannya ya, mereka adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kedua persamaan tersebut yang persamaan satu bukan SPLDV, yang kedua SPLDV. Nah, meskipun demikian, ada satu persamaan yang termasuk PLDV. Kemudian, semua variabelnya itu berpangkat 1 atau linear. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu 5x ditambah 2 sama dengan 10 dan 3x ditambah 4 sama dengan 12. Apakah kedua persamaan tersebut SPLDV? Jawabannya tentu tidak. Karena mengapa? Yang persamaan 1 memiliki satu variabel, yang persamaan 2 memiliki satu variabel, yang mana keduanya bukan termasuk PLDV. Kemudian variabelnya berpangkat 1 linear. Tapi meskipun semua variabelnya itu berpangkat 1, tapi semua persamaannya itu bukan PLDV, maka dia bisa dikatakan bukan termasuk SPLDV. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu x kuadrat ditambah 9 sama dengan 8. Negatif 8. Kemudian 4x ditambah 2y itu sama dengan negatif 16. Apakah dua persamaan tersebut termasuk sistem persamaan linear? Jawabannya adalah tidak termasuk. Mengapa? Tentunya yang pertama adalah terdapat variabel yang tidak berpangkat 1, di mana persamaan 1 yaitu ada x kuadrat. Nah, jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka dia bukan termasuk SPLDV, meskipun ada persamaan lain yang termasuk PLDV. Nah, saya ada contoh soal sebagai latihan. Soalnya adalah sebagai berikut. Nah, apakah persamaan dari 5x ditambah 2y dikurangi 6 itu sama dengan 0 dan 2x sama dengan 4y ditambah 8 merupakan SPLDV? Gimana? Jadi, dua persamaan tersebut merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Mengapa? Karena kedua persamaan tersebut memiliki dua variabel yang sama, yang mana variabelnya adalah variabel x sama variabel y. Nah, sehingga kedua persamaan tersebut, persamaan 1 sama persamaan 2, persamaan 1 merupakan PLDV, persamaan 2 merupakan PLDV. Kemudian, selain itu, semua variabelnya, baik variabel x y di persamaan 1 maupun variabel x dan y di persamaan 2 itu berpangkat 1 atau linear. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara untuk mengetahui penyelesaian dan bukan penyelesaian SPLDV. Nah, misalkan kita mempunyai SPLDV yang mana persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan C, terus DX ditambah EY sama dengan F. Nah, penyelesaiannya tadi kan sudah dikatakan bahwa penyelesaiannya itu berupa titik. Nah, misal titik X dan Y, titik X, Y merupakan penyelesaian dari SPLDV tersebut yang tadi sudah disebutkan jika pasangan nilai atau X atau titik XY itu memenuhi persamaan AX tambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F, atau memenuhi kedua persamaan tersebut. Kemudian titik X, Y itu bisa dikatakan bukan merupakan penyelesaian dari SPLDV jika pasangan nilai atau titik XY-nya tidak memenuhi kedua persamaan tersebut atau hanya memenuhi satu persamaan saja. Nah, terdapat contoh soal seperti berikut.
Nah, diketahui SPLDV sebagai berikut. 2X ditambah 3Y sama dengan 13. 3X ditambah 4Y sama dengan 18. Nah, apakah titik 2,1 dan titik 2,3 itu merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut? Nah, untuk membuktikannya, kita coba yang pertama, yaitu pasangan nilai 2,1, berarti X-nya itu adalah 2 dan Y-nya itu adalah 1. Terus substitusikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 itu ke dalam persamaan 1 dan 2. Nah, kita coba persamaan 1 dulu, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Nah, sehingga kalau kita substitusikan, jadi 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 13. Kemudian 4 ditambah 3 itu sama dengan 13. Nah, 7 sama dengan 13 itu bernilai salah karena 7 tidak sama dengan 13. Kemudian kita substitusikan juga ke persamaan 2. Jadi 3X ditambah 4Y sama dengan 18. Kemudian sehingga didapatkan 3 kali 2 itu 6 ditambah 4 sama dengan 18. Kemudian 6 ditambah 4 sama dengan 18. 10 sama dengan 18. Nah, itu bernilai salah karena 10 tidak sama dengan 18. Jadi, pasangan nilai 2,1 itu tidak memenuhi persamaan 1 dan 2. Jadi, nilai 2,1 itu bukan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Kemudian kita coba yang pasangan kedua, yaitu pasangan nilai 2,3. Berarti X-nya itu 2, Y-nya adalah 3. Terus kita substitusikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 ke persamaan 1 dan 2. Coba ke persamaan 1 dulu, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Terus kita substitusikan, jadi 2 dikali 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan 13. 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Jadi 4 ditambah 9 sama dengan 13. Kemudian, berarti kan 4 tambah 9 adalah 13. 13 sama dengan 13. Itu bernilai benar. Kemudian kita coba ke persamaan 2, yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 18. Jadi 3X 3 dikali 2 ditambah 4 kali 3 sama dengan 18. Jadi 6 ditambah 12 itu sama dengan 18. Terus 6 ditambah 12 itu kan 18. Berarti 18 sama dengan 18 itu bernilai benar. Jadi pasangan nilai 2,3 itu memenuhi persamaan 1 dan 2. Jadi nilai 2,3 merupakan penyelesaian dari SPLDV tadi. Jadi yang benar adalah pasangan nilai 2,3. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuat model persamaan SPLDV. Nah, ini ada contoh untuk amati dan pahamilah. Jadi amati baik-baik soal tersebut. Nah, buatlah model matematika dari pernyataan tersebut. Lebih tepatnya model matematika SPLDV. Jadi untuk membuat model matematika dari pernyataan tadi, kita harus memisalkan. Kita harus baca baik-baik. Ada apa aja di sana. Jadi tadi saya mendapatkan ada es krim sama biskuit. Nah, jadi kita bisa misalkan es krim itu X, Y itu biskuit. Jadi kita bisa menuliskan misalkan gitu. Sama dengan misalkan Y sama dengan harga 1 buah es krim. Kemudian yang Y itu harga 1 buah biskuit. Nah, setelah kita dapat memisalkan itu tadi, memisalkan benda-benda, nah kita baca lagi. Untuk persamaan 1 itu gimana soalnya? Misalkan ada tadi ada 2 es krim dan 1 biskuit, itu harganya 15.000. Jadi kita bisa menuliskan 2 es krim berarti 2X, 1 biskuit berarti 1X atau 1Y atau Y aja. Berarti 2X ditambah Y itu sama dengan 15. Kemudian ada lagi untuk persamaan keduanya, yaitu 1 es krim dan 1 biskuit. Harganya itu Rp9.000. Jadi kalau 1 es krim itu X, terus 1 biskuit itu adalah Y. Berarti X ditambah Y itu sama dengan 9.000. Nah, jadi model matematika SPLDV dari pernyataan di atas adalah
2X ditambah Y sama dengan 15.000 untuk persamaan 1. Kemudian X ditambah Y sama dengan 9.000 untuk persamaan 2. Nah, itu tadi semua materinya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat personal chat atau disampaikan di forum diskusi. Nah, saya mohon maaf apabila ada yang salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.